Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Lastri. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam pembelajaran muatan pelajaran matematika. Kita meneruskan pembelajaran minggu kemarin yaitu tentang bangun ruang 5 segi 4. Kemarin kita belajar tentang volume dari 5 segi 4. Hari ini kita akan belajar bangun 5 segi 4, yaitu menghitung luas permukaannya. Ayo kita mulai. Bangun 5 segi 4, kita mengingat kembali ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri 5 segi 4. Yang pertama, yaitu sisi alas. Sisi alas di sini. Ya, sisi alas di sini bentuknya adalah segi 4. Yaitu sisi alas berbentuk segi 4. Bisa berbentuk persegi, bisa berbentuk persegi panjang, bisa berbentuk layang-layang atau belah ketupat, trapesium, maupun jajar genjang. Ciri yang kedua adalah memiliki 8 rusuk, yaitu 8 garis yang membentuk bangun ruang ini. Alasnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Sisi tegaknya 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, ciri yang terakhir adalah memiliki 5 titik sudut, yaitu 1 titik puncak di sini 1, kemudian di alasnya ada 4, 2, 3, 4, 5. Berarti bangun 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut. Sudah diingat kembali tentang ciri-ciri 5 segi 4? Kita lanjutkan. Untuk bangun 5 segi 4, ada 2 hal yang harus dapat kamu bedakan. Yang pertama adalah tinggi limas. Apakah tinggi limas itu? Tinggi limas adalah jarak terdekat titik puncak dengan alas. Titik puncak di sini dengan alas di sini, yaitu yang ditandai dengan garis yang berwarna hitam. Inilah yang dinamakan dengan tinggi limas. Tinggi limas ini kita pergunakan untuk menghitung volume dari limasnya. Yaitu volume dari limasnya kita gunakan tinggi limas. Selanjutnya, yang harus kita ketahui adalah gambar atau tanda garis merah ini, garis tebal merah ini. Ini yang dinamakan dengan tinggi segitiga atau disebut juga dengan tinggi sisi tegak. Apakah tinggi segitiga atau tinggi sisi tegak? Adalah jarak terdekat titik puncak dengan rusuk-rusuk alas. Jarak titik pusat dengan rusuk-rusuk alas, seperti ini. Inilah yang kita gunakan untuk menghitung dari luas permukaan. Luas permukaan dari bangun 5 segi 4. Baik, kita lihat. Kita mencari rumusnya untuk mencari luas permukaan 5 segi 4. Ya, luas permukaan dari bangun ruang itu sama halnya kalian dengan menghitung luas dari sisi-sisinya. Tadi sisinya ada 5, yaitu sisi alas yang berbentuk persegi maupun persegi panjang, intinya segi 4. Kita lihat di sini bangunnya, Ibu sudah persiapkan di sini. Bangunnya sisinya, rusuknya adalah sama panjang. Rusuk dari alasnya sama panjang, berarti di sini adalah bangun persegi. Ya, bangun persegi.
Kita dapat tuliskan yaitu luas alas ditambah dengan luas seluruh sisi tegak. Luas alasnya berbentuk persegi, berarti kita dapat tuliskan dengan sisi kali sisi untuk luas alasnya. Jika di sini persegi panjang, berarti panjang dikali dengan lebar. Jika di sini trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jika belah ketupat atau layang-layang, berarti diagonal 1 dikali diagonal 2, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Dan jajar genjang alas kali tinggi. Karena ini berbentuk persegi, luas alasnya yaitu sisi dikali sisi. Ditambah dengan luas seluruh sisi tegak. Luas seluruh sisi tegak ada berapa, anak-anak? Ada 4. Ya, dikali luas segitiga. Atau dapat kita tuliskan sama dengan luas permukaan dari bangun 5 segi 4 adalah sisi dikali sisi, ditambah 4 kali alas. Alas dari segitiga ini. Alas dari segitiga ini. Ya. Alas dari sini ditambah dengan sisi tegaknya dibagi 2. Kita lanjut. Yuk, simak contoh soal menentukan luas permukaan limas berikut. Ibu sudah siapkan gambar di sini sisi alasnya, yaitu 10 cm, di sini 10 cm. Di sini tinggi prismanya 12 cm, di sini tinggi segitiganya adalah 13 cm. Yang kita gunakan adalah tinggi segitiganya. Ingat, kita menghitung luas permukaan. Ya, kita masukkan rumusnya dulu. Karena di sini berbentuk persegi, luas alasnya adalah sisi dikali sisi. Ditambah dengan 4 kali alas dikali tinggi segitiga dibagi dengan 2. Mari kita masukkan dengan angka-angkanya yang ada di gambar. Ya. Ya. Di sini alasnya berbentuk persegi, artinya sisinya kita tuliskan 10 cm dikali 10 cm. Kemudian ditambah 4 kali. Ya, 4 kali 10 cm dikali 13 cm. Alasnya 10, kemudian tinggi segitiganya adalah 13 cm. Dibagi dengan 2. Ya, kita hitung. Di sini kita contreng dulu. Yang bisa dicontreng 2 dibagi 2 dapat 1. Kemudian 10 dibagi dengan 2 adalah 5. Yuk kita hitung. 10 dikali 10. 10 dikali 10 adalah 100 cm persegi. Di sini cm-nya ada 2, sehingga disebut dengan cm persegi. Ditambah dengan 4 kali 5 dikali 13. 4 dikali 5 adalah 20 dikali 13 cm persegi. Ya, 100 kita turunkan dulu. Kemudian 2 kali 13, 26 ditambah 01, 260. Dan 100 ditambah 260 cm persegi hasilnya adalah 360 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Mudah dipahami? Baik, untuk kalian dapat memahami pelajaran luas permukaan 5 segi 4, Ibu akan berikan satu contoh lagi. Ibu sajikan gambarnya dulu. Di sini adalah panjang dari limasnya alas yaitu 20 cm. Kemudian lebar dari alas adalah 15 cm.
Kemudian garis kuning ini sebagai tinggi segitiga atau tinggi sisi tegaknya yaitu 30 cm. Kita tuliskan dulu untuk contoh yang kedua ini untuk rumusnya. Luas permukaannya yaitu, karena ini berbentuk persegi panjang, di mana rusuk yang berhadapan sama panjang, ya, di sini panjangnya 20 cm, lebarnya 15 cm. Ya. Kemudian kita lihat di sini untuk sisi tegaknya 4 dari segitiga, yaitu 4 kali alas kali tinggi dibagi dengan 2. Tapi ingat anak-anak, di sini bentuknya adalah persegi panjang. Ya, sehingga yang kita masukkan untuk luas alasnya yaitu panjang dikali dengan lebar. Panjangnya di sini adalah 20 cm, kita tuliskan di sini. Kemudian lebarnya adalah 15 cm, kita tuliskan di sini. Ditambah dengan, ingat, 4 sisi tegaknya. Lihat di sini alasnya panjangnya berbeda. Ya, yang berhadapan yaitu di sini alas panjang 15, di sini juga 15. Berarti ada dua alas yang panjangnya 15. Kita kalikan dengan tingginya yaitu 30. Ya. Kemudian satu lagi di sini agak susah penanya. Ya, dibagi dengan 2 untuk sisi tegak yang ada di kiri dan kanan yaitu 2 kali 15 untuk alasnya dan tingginya 30. Dibagi dengan 2. Ini kita contreng dulu. 2 dibagi 2, 1. 30 dibagi 2 adalah 15. Selanjutnya untuk sisi yang ada di depan dan di belakang yaitu ada 2, depan dan belakang. Panjang alasnya yaitu 20 cm dikali dengan tinggi sisi tegaknya atau tinggi segitiganya adalah 30. Kita hitung. Sampai di sini paham anak-anak? Ya, yang dibagi 2 ya di sini. 2-nya kita contreng, 2-nya kita contreng sehingga sisanya tinggal 20 kali 30. Kita hitung di sini 2 dikali 15 adalah 30 ditambah 01 yaitu 300 cm persegi. Ya, 300 cm persegi. Di sini hasil dari 20 kali 15. Selanjutnya ditambah dengan 2 kali 15 adalah 30. 30 kali 15. Ya, kita hitung nanti. Selanjutnya di sini 2 kali 3 yaitu 6 ditambah 02 adalah 600 cm. Ya, kita hitung lagi. 300 turun. 300 cm persegi turun. Ditambah 3 kali 15 adalah 3 kali 15. Penanya agak sulit anak-anak. 3 kali 15. 3 kali 15 hasilnya adalah 45 ditambah 01 di sini menjadi 450. Kemudian 600-nya tadi yang hasil dari 20 dikali 30 adalah 600. Kita turunkan di sini menjadi 600 cm persegi. Sehingga kita tinggal menjumlahkan sisi-sisinya yang sudah kita hitung. Sisi alas 300 ditambah 2 sisi tegak kiri dan kanan 450 cm persegi ditambah 600 cm persegi dari sisi yang di depan dan di belakang. Sehingga luas permukaannya menjadi 1350 cm persegi. Sampai di sini penjelasan dari Ibu sudah kalian pahami. Kalau belum dipahami, coba kalian buka kembali videonya mulai dari depan. Akhirnya, pembelajaran Ibu
Cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video pembelajaran bangun ruang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.